Dan pemirsa, kita juga akan bergabung bersama dengan Bapak Saur Siagian selaku pegiat anti korupsi dan juga praktisi hukum. Selamat pagi, Pak Saur. Selamat pagi, Mbak Yohana. Oke, Pak Saur, melihat kasus yang terjadi terhadap Ketua KPK Firly Bahuri, Bapak melihat hal ini seperti apa, Pak? Saya sengaja memakai baju hitam, Mbak Yohana, sekaligus turut berduka cita yang sangat dalam. Dan saya juga nggak biasa pakai topi, tapi saya angkat topi kepada kawan-kawan saya di Mabes Polri dan juga Kapolda Metro Jaya, karena ini adalah tim gabungan, yaitu Pak Sigit, sahabat saya, Kabaris-Krim, Mas Wahyu, Saudara Karyoto, Kapolda, dan juga Saudara Ade Sapri Simajuntak. Mbak Yohana, sesungguhnya kalau ini mendung, sesungguhnya ada pelangi, karena memang dari awal Saudara Firly ini beban daripada KPK. Saya 4 tahun yang lalu, kalau saya mau flashback sebentar, karena ini juga sesuatu yang sangat panjang, saya adalah sudah teriak-teriak kami kepada Ketua Pansel, pimpinan Pansel, mengatakan bahwa Saudara Firly Bahuri ini adalah bermasalah, karena pernah memang ditindak dia melanggar kode etik. Dan kita juga teriak kepada Komisi KPK, Komisi 3, Saudara Fahri Hamzah, masih saya ingat tuh, dia terus ngotot kemudian bahwa ini adalah perbaikan, karena juga sekaligus waktu itu revisi Undang-Undang KPK. Secara moral Komisi 3 ini dan panitia seleksi juga harus bertanggung jawab. Ya. Nah, oleh karena itu menurut saya, Mbak Yohana, karena ini menurut saya tragedi yang sangat mengerikan. Bayangkan lembaga pimpinan pemberantasan korupsi, ketuanya kemudian jadi tersangka. Sebentar lagi, Pak. Oleh karena itu, kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Nanti kita bisa lanjutkan lagi usai jeda. Pemirsa di rumah juga ingin mengetahui bagaimana sebetulnya tanggapan Bapak terkait kasus hukum yang menjerat Firly Bahuri. Untuk itu tetaplah bersama kami usai jeda berikut. Kembali di Kabar Utama Pagi, pemirsa, dan kita akan kembali berbincang bersama dengan Bapak Saur Siagian selaku pegiat anti korupsi dan juga praktisi hukum. Pak Saur masih bersama kami ya, Pak ya? Boleh dilanjutkan, Pak, mengenai tanggapan Bapak tadi? Iya. Saya kira tindakan Saudara Firly Bahuri ini menurut saya pengkhianatan bukan saja kepada dirinya sebagai Ketua KPK, tapi juga pengkhianatan kepada lembaga dan juga kepada sumpahnya, tentu pengkhianatan kepada Indonesia. Menurut saya ini adalah kemenangan Indonesia, perjuangan yang dilakukan oleh teman-teman di di kepolisian, juga masyarakat sipil. Mbak Yohana, kalau kita ingat bagaimana manuver Saudara Firly ini untuk menutup-nutupi kejahatannya atau dugaan kejahatan yang telah ditetapkan tersangka, bahkan sebelum dia diperiksa oleh Dewas masih melakukan konferensi pers. Ada tuduhan, bahkan tindakan-tindakan yang dituduhkan kepada dia adalah fight back koruptor. Artinya adalah perlawanan balik daripada koruptor. Nah, berarti dia tuduh kita semua, dituduh polisi, dituduh masyarakat Indonesia yang mengharapkan supaya negeri ini bersih sebagai perlawanan kepada koruptor. Nah, oleh karena itu menurut saya ini layak dihukum maksimal. Jadi kalau ada di Undang-Undang KPK dalam keadaan tertentu di hukuman mati, menurut saya ini layak dihukum mati, diancam hukuman mati. Kalau dulu Ketua MK yaitu yang dituntut seumur hidup, karena dia adalah Ketua KPK, supaya ada efek deterjen efeknya, supaya betul-betul supaya ada efek jeraknya. Saya kira ini sudah layak digunakan hukuman mati. Dan juga Mbak Yohana, biasanya koruptor itu tidak bekerja sendiri. Siapa yang terlibat, termasuk juga staf di KPK, harus diusut tuntas supaya KPK ini terselamatkan. Karena kalau kita ingat, Mbak Yohana, setelah Firly ini terpilih, di sana terjadi skandal banyak. Ada skandal pelecehan seksual,
ada korupsi di tahanan, ada komisioner kemudian yang melanggar etik karena memang kepemimpinannya dia tidak ada role model. Jadi dalam 4 tahun sempurna rusak KPK. Nah, oleh karena itu juga kesempatan saudara Firly ini jadi tersangka. Usut tuntas siapa yang terlibat, kita dorong juga kawan-kawan yang masih bertahan di KPK, kalian harus betul-betul bekerja benar. Sumpahmu, komitmenmu, doa rakyat Indonesia kepada kalian, kemudian harus kalian bisa pertanggungjawabkan. Dan ini kesempatan untuk mengembalikan marwah KPK bahwa mereka itu layak dipercaya. Gitu loh Mbak Yohana. Iya, Pak Saur, tapi kalau kita lihat sekarang hingga saat ini Firly Bahuri masih menjabat sebagai Ketua KPK. Lantas seharusnya seperti apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Di pasal 32 Undang-Undang KPK, Mbak Yohana, kalau seseorang pimpinan KPK dia sudah tersangka, dia otomatis nonaktif. Nah, oleh karena itu kita minta KPK Dewas segera mengirimkan surat kepada Presiden karena aturan seperti itu supaya segera menonaktifkan saudara Firly Bahuri. Karena apa? Kalau kita lihat sepak terjangnya terus masih melakukan tindakan-tindakan yang melibatkan KPK, yang melibatkan staf KPK dalam rangka menutupi kejahatan atau dugaan korupsi yang dia lakukan. Nah, lebih enak sebenarnya, tapi karena dia ini tidaklah tipikal mau mengundurkan diri, segera keluarkan dia minta nonaktif sehingga KPK kemudian lebih ringan beban mereka. Itu maksud saya, Mbak Yohana. Baik, terima kasih Pak Saur atas jawaban dan waktu untuk pemirsa TV One. Kita akan sama-sama melihat bersama bagaimana nantinya proses hukum yang akan berlangsung usai penetapan tersangka Firly Bahuri oleh Polda Metro Jaya.